Lillahi ta'ala. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin إمام الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال dan telah berkata oleh Al-Imamul Harari radhiyallahu anhu, ad-dunya lima tusabbu. Ad-dunya bermula dunia mengapa dicela? Bagi apa yang dicela? Al-muradu min dzalika, yang dimaksud min dzalika dari demikian itu, ma sesuatu yulhi yang melalaikan min umurid dunya dari perkara-perkara dunia, an ta'atillahi dari taat kepada Allah. Apapun di dunia ini dari segala perkara yang itu melalaikan dari taat kepada Allah, maka dia itu tercela. Warada telah datang an ba'dis salafi dari sebagian salaf, ad-dunya jifatun. Ini pernyataan dari sebagian salaf mengatakan ad-dunya jifatun, bermula dunia jifatun itu bangkai, wa tullabuha dan para pencarinya dunia kilabun itu anjing-anjing. Masya Allah. Orang yang mencari dunia yang sama sekali tidak dia pergunakan untuk akhiratnya seperti apa? Anjing. Dan para pencarinya itu seperti apa? Dunia itu seperti bangkai dan para pencarinya seperti anjing-anjing. Masya Allah. Laisa hadisan, bukan hadis. Itu pernyataan tersebut bukan hadis. Wa yajuzu riwayatuhu, tetapi boleh meriwayatkannya. Artinya maknanya benar. Maknanya benar, tetapi itu bukan hadis. Hadisun bermula hadis. Ad-dunya mal'unatun, bermula dunya mal'unatun itu tercela. Mal'unun dilaknat. Ma fiha, apa yang ada di dalamnya, ad-dunya, illa zikrullahi, kecuali zikrullah. Wa ma walahu, dan apa yang membantu akan zikrullah, artinya menguatkannya, membantu atau membawa kepada jalan zikrullah. Kecuali itu, wa aliman, dan kecuali orang alim, wa muta'alliman, dan muta'allim, seorang yang belajar. Nah, muta'allim yang dimaksud di sini adalah orang yang belajar ilmuddin. Masya Allah. Jadi semua apapun di dunia ini tercela, dilaknat, kecuali zikrullah atau apa yang mengajak kepada zikrullah, dan kecuali seorang yang alim atau seorang yang belajar
ilmu. Yang dimaksud ilmu din, ilmu agama. Insyaallah kita tidak termasuk dalam apa yang dilaknat daripada dunia ini, karena kita muta'allim. Kita dalam belajar ilmu agama. Waktu kita habiskan dalam ilmu agama. Kalian belajar ilmu agama. Siang belajar ilmu agama, malam belajar ilmu agama. Insyaallah tidak termasuk daripada apa yang dilaknat daripada dunia ini atau apa yang ada di dalam dunia ini. Yuqalu, dikatakan ad-dunya gharraratun. Ad-dunya bermula dunia, gharraratun itu menipu. Ad-dunya fattanatun, bermula dunia, fattanatun itu pembawa fitnah. Yajuzu, boleh mislah hadza, mengatakan seumpama demikian ini. Ya, mengatakan ad-dunya gharrarah atau mengatakan ad-dunya fattanah. Boleh. Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'il ghurur." Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kesenangan dunia illa mata'il ghurur, kecuali kesenangan yang melalaikan. Hadzal hadis, ini hadis sabda Rasulullah itu tadi di atas, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah, dan seterusnya. Maknanya ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat, artinya la khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya, illa dzikrullah, kecuali zikrullah. Apa artinya zikrullah? Ta'atullah, ketaatan terhadap Allah. Artinya apa? Amal soleh. Wa ma walahu, dan sesuatu yang walahu ma yusa'idu, artinya sesuatu yusa'idu yang membantu, ada ta'atin, di atas ketaatan terhadap Allah, kecuali itu. Katalabil malil halal, seperti mencari harta yang halal untuk tujuan memakainya dalam ketaatan, kesalehan, dalam ibadah kepada Allah. Mencari nafkah yang halal. Mencari nafkah bukan termasuk wajib. Li'annahu, karena sesungguhnya talabul malil halal yusa'idu, membantu, ala ta'atillahi, atas taat kepada Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan ma walahu illa zikrullahi wa ma walahu, kecuali ketaatan kepada Allah dan apa yang mengajak atau membantu kepada membuat ketaatan atau kesalehan tersebut. Kecuali itu, yang lainnya dilaknat. Dan kecuali aliman dan muta'alliman, tambahannya itu aliman dan muta'alliman. Zikrullahi, bermula zikrullah, wassalatu, dan salat yang wajib atau yang sunnah, wassiyamu, dan puasa, wa kullul hasanati, dan semua kebaikan-kebaikan dalam ajaran agama kita, dalam syara', wa ma yusa'idu, dan segala sesuatu yang membantu, alal hasanati, di atas jalan kebaikan. Nah, itu semua disebut mawalah, yang dimaksud dalam hadis tadi itu. Wal alimu, dan seorang yang alim. Wal muta'allimu, dan seorang pelajar. Belajar ilmu, orang yang belajar ilmu, yang dimaksud, ingat-ingat ini, adalah ilmu din,
bukan semua ilmu, tetapi yang dimaksud, yang dikecualikan daripada laknat itu tadi terkait muta'allim adalah siapa? Yang belajar ilmu agama. Haula'il arba'u, itu semua yang empat, ma siwa haula'il arba'i, apa yang selain itu semua yang empat, ma fihi khairun, tidak ada di dalamnya kebaikan. Allah, selain yang empat tadi nggak ada kebaikan dunia ini, tidak ada kebaikan di dalamnya. Jabatan justru itu apa? Akan memberatkan diri seseorang. Semakin tinggi jabatan, semakin berat pertanggungjawabannya. Masya Allah. Jadi jangan dikata punya pangkat jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3 sampai bintang 7. Bintang 7 mau obat puyeng. Lantas punya kekuasaan sehingga bisa menyudutkan, menyusahkan, menguasai orang lain, bikin susah malah terhadap orang lain. Waduh, tambah berat pertanggungjawabannya. Sehingga sama sekali hal itu bukan kebaikan. Bukan kebaikan. Alladzi la yata'allamu ilma ad-dini, seorang yang tidak belajar akan ilmu agama, la huwa alimun, tidak dia seorang yang alim, wala muta'allimun, dan tidak pula dia seorang yang belajar. Alim tidak, belajar tidak. Belajar ilmu agama, hada bermula ini orang la khairu fihi, tidak ada kebaikan padanya. Kadzalika, seperti demikian pula, la khairu fihi kullu syai'in, segala sesuatu, min mata'id dunya, dari kesenangan dunia atau perhiasan dunia, wala yu'inu ala ta'atillahi, dan tidak membantu di atas jalan taat kepada Allah, la khairu fihi, tidak ada kebaikan di dalamnya. Dalam hadis ini sering kita bacakan, bahkan di kitab yang kita baca ini berulang. Sabda Rasulullah riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan lainnya mengatakan apa? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki oleh Allah baginya terhadap kebaikan, ini orang diberi pemahaman dalam urusan agama. Dia faham al-halal, haram. Tuh, ini orang yang diberi kebaikan oleh Allah. Yang mengatakan begitu Rasulullah. Bukan harta benda. Harta benda ada yang baik tentu, tetapi tidak semua harta benda itu menjadi kebaikan bagi diri seseorang. Justru tidak sedikit orang yang karena harta bendanya dia mendapatkan keburukan di dunia ini sebelum di akhirat. Di dunia aja udah dapat dia apa? Dari fitnah hartanya itu, atau keburukan dari sebab hartanya itu, atau dia kena siksaan dengan sebab hartanya tersebut di dunia sebelum di akhirat. Walaupun tentu tidak semua harta yang ada di tangan orang soleh menjadi kebaikan. Begitu. Nah, jadi Rasulullah dalam hadis ini menyebutkan bahwa
di dunia ini apapun tercela, apapun dilaknat oleh Allah. Itu lihat, dilaknat oleh Allah artinya dijauhkan dari kebaikan, tidak ada kebaikannya kecuali 4 tadi, zikrullah wa mawala, atau alim atau muta'allim. Maka jadilah salah satu dari orang yang 4 perkara ini di dalamnya, senantiasa mengerjakan amal saleh, kebaikan, atau upaya kepada amal saleh tersebut, mengerjakan upaya untuk meraih amal saleh tersebut, atau menjadi orang alim, atau kalau tidak bisa jadi orang alim, jadilah orang yang muta'allim. Nah, paling tidak kita ini adalah muta'allim, orang-orang yang terus belajar ilmu agama. InsyaAllah kita semua mendapatkan kebaikan. Amin. Ad-dunya la tughni minal akhirati. Ad-dunya bermula dunia, la tughni, tidak mencukupkan, minal akhirati, daripada akhirat. Artinya tidak dapat menutupi, tidak dapat mencukupi atau menutupi terhadap akhirat. Qala al-Imam al-Harari, telah berkata oleh al-Imam al-Harari radhiyallahu anhu, ittaqullaha, bertakwalah oleh kalian akan Allah. Dunia, maka sungguhnya dunia, la tughni, tidak akan mencukupi atau menduduki juga boleh, minal akhirati, daripada akhirat. Waqad qala, dan sungguh qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu, tidak akan terlepas, qadama abdin, kedua kaki seorang hamba. Maksudnya tidak akan terbebas setiap orang manusia itu yaumal qiyamati, di hari kiamat, hatta yus'ala, sehingga ditanya akan dia, an arba'in, dari 4 perkara, an umrihi, dari umurnya, fima, dalam apa, afnahu, menghabiskan oleh dia, hu, akan umrihi, dia punya umur dihabiskan untuk apa. Masya Allah. Bang Ujang umurnya udah 68. 68 Ujang. Coba kita pikir-pikir itu, kira-kira habis umur itu dulu sampai sekarang sekian itu umurnya buat apa itu? Oh, main katanya, ngaku dia. Main katanya. Masya Allah. Iya, kebanyakan pada main aja. Masya Allah, kebanyakan orang gitu. Atau kalau diperhitungkannya misalkan dalam 24 jam dah. Dalam 24 jam ini, kalau umur kita yang udah sekian ya. Sekarang perhitungannya, umumnya waktu kita habis dalam 24 jam itu untuk apa? Itu muhasabah itu. 8 jamnya dipakai tidur. Pak Guru, tidur berapa jam Pak Guru? 10 jam. Banyak betul. Umumnya tidur berapa? 8 jam. Ada juga yang lebih dari itu. Sekarang kalau 8 jam, maka berarti sepertiganya dari 24 jam. Sisanya berapa? 16. Sisanya berapa? 16 jam. Nah, dari 16 jam itu yang melek itu. Main YouTube berapa jam?
Main game berapa jam? Nongkrong depan TV berapa jam? Salat berapa menit? Kalau salat berapa menit? Bukan zaman lagi. Berapa menit? Masya Allah. Umumnya habis umur kita dalam sesuatu yang kurang bermanfaat. Umumnya begitu. Pak Guru, kalau umurnya 60 tahun berarti sepertiganya dipakai tidur doang. Berapa tahun? 20 tahun. Kalau umur Pak Guru 60 tahun sepertiganya dipakai tidur doang. 20 tahun tuh tidur aja. Benar enggak? Nah, tadi kalau dalam 24 jam sepertiganya yaitu 8 jam pakai tidur. Nah, sekarang kalau umurnya 60 tahun berarti sepertiganya bakal tidur doang itu. Tidur doang. Sisanya berapa ya? 40 tadi itu dipotong main game, potong main YouTube, potong main WhatsApp, potong main game. Habis itu. Pantesan aja santri kagak ada yang hafal-hafal Quran. Ya. Habis. Nah, itu akan dimintai tanggung jawab itu. Ibu-ibu di atas, tanggung jawab itu. Ngapain aja itu, ibu-ibu? Habis waktunya. Wa an jismihi, dan dari ditanyai an jismihi, dari tubuhnya, fima, dalam apa, ablahu, telah membinasakan oleh dia, hu akan jismihi, dihabisin itu tubuhnya sampai rentak begitu itu. Kan tadinya kuat sampai apa? Renta, atau bahkan misalkan sampai tidak bisa ngapa-ngapain, stroke. Lagi sehat bakal apa itu? Pakai tubuhnya itu. Akan dimintai tanggung jawab itu. Wa an malihi, dan dari hartanya, min aina akhadahu, dari mana mengambilnya, wa fima, dan dalam apa, anfaqahu, menafkahkannya, mengeluarkannya. Itu harta ini masuknya dan keluarnya harus halal. Kalau pengen selamat. Kalau jalur masuk haram walaupun keluarnya halal, tidak selamat di akhirat. Atau sebaliknya, jalur masuknya halal, keluarnya haram, tidak selamat. Dua jalur ini, min aina akhadahu wa fima anfaqahu. Wa an ilmihi, dan dari ilmunya, madza amila bihi, apa yang beramal oleh dia, bihi, dengan ilmunya. Masya Allah, ini berat ini. Punya ilmu, diamalin apa kagak, bermanfaat untuk diri sendiri atau tidak. Kalau bermanfaat bagi orang banyak, syukur-syukur. Dirinya mengambil manfaat atau tidak daripada ilmu yang dia pelajarinya itu dimintai tanggung jawab nanti. Nah, itu 4 perkara. Ini sabda Rasulullah, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Famahma jama'al insanu, maka sekalipun menghimpun atau mengumpulkan al-insanu oleh seseorang, minal malil haram, daripada harta yang haram, banyak, menggunung sebanyak apapun, jangan kata miliaran, triliunan, wa tana'ama bihi, dan bersenang-senang dia, bihi, dengannya itu al-malil haram, fa innahu zailun, maka sungguhnya dia akan habis, hilang. Ingat-ingat itu, akan habis, akan hilang. Sama seperti yang dengan bernikmat-nikmat dengan
harta yang halal tentu juga akan habis, walaupun nanti pertanggungjawabannya jelas berbeda. Fa'alaikum, maka hendaklah atas kalian bitaqwallahi, dengan takwa kepada Allah, wa dzikril akhirati, dan mengingat akhirat, wa dzikril mauti, dan mengingat mati. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman oleh Allah Ta'ala, qul, katakan olehmu wahai Muhammad, mata'id dunya qalil, kesenangan dunia itu sedikit, wal akhiratu, dan akhirat, khairul liman ittaqa, itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Jauh lebih baik kesenangan akhirat tanpa penghabisan. Kesenangan di surga tidak tercampur sedikit pun dengan kesusahan. Adapun di dunia kesenangan sesaat sebentar, itu pun tercampur dengan kesusahan. Famahma jama'al insanu, maka sekalipun mengumpulkan al-insanu oleh seseorang minal mali, dari harta, wa tana'ama, dan bersenang-senang oleh dia, bi anwa'il maladzati, dengan berbagai macam kelezatan, wal mushtahayati, dan berbagai kesenangan, la budda, mestilah ayyufariqa dzalika, bahwa akan meninggalkan oleh dia dzalika, akan demikian itu, bil mauti, dengan kematian. Mati tidak? Mati. Orang sesenang apapun mati tidak? Mati. Raja-raja mati. Orang miskin, lagunya bagaimana itu? Orang kaya, orang miskin, lagunya bagaimana? Lagunya orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, terus apa? Semuanya mati. Orang hidup senang apapun akan habis kesenangannya itu. Karena itu kematian itu disebut dengan hadzimul ladzat, penghancur segala kesenangan dan kelezatan. Uzkuru, ingatlah oleh kalian, majara, akan apa, jara yang telah terjadi, liman qablakum, bagi orang sebelum kalian, minalladzina, daripada orang-orang jama'u, yang telah mengumpulkan oleh mereka, al-amwala, akan harta benda, kaqaruna, seperti Qarun, alladzi khasafallahu bihi, yang telah menelankan Allahu, oleh Allah, bihi, dengannya Qarun, wa bidarihi, dan dengan rumahnya Qarun, al-ardo, akan bumi. Allah menjadikan bumi menelan Qarun dan harta bendanya, ditelan oleh bumi. Wadzahabil katsiri, dan emas yang banyak, alladzi kana, yang ada, Qarun jama'ahu, mengumpulkannya, hu, akan az-zahab, semua harta kekayaannya habis, ludes. Orang sebanyak apapun punya harta habis. Masya Allah. Setinggi apapun punya derajat, punya pangkat, habis. Allah. Pada akhirnya begitu. Pada akhirnya begitu. Orang sehat, sehat banget, sehat banget, kagak pernah sakit, tahu-tahu mati dan akan mati. Orang sakit mulu juga sama, akhirnya apa? Mati. Artinya sehat sama sakit ujungnya sama-sama mati. Nah kalau begitu,
apa yang harus kita kerjakan ketika kita sehat, ketika kita sakit. Wa kana qaddu dhahabihi, tuh lihatin ini. Wa kana, dan adalah qadru dhahabihi, kadar emasnya korun. Ma la yujadu, adalah apa, la yujadu, yang tidak didapati, al yauma, di hari ini, inda daulatin minad duali, di satu negeri, di satu negara, minad duali, dari negara-negara manapun. Senegara kagak ada yang punya apa? Emas sebanyak korun. Coba itu, Masya Allah, seberapa banyak itu emasnya korun. Di Jawa banyak emas, cuman emasnya emas Jawa. Emasnya emas apaan? Itu emas yang ditimbang naik sendiri turun sendiri. Itu emas apaan itu? Masya Allah, itu korun emasnya, Mengujang, kagak ada yang memiliki sebanyak itu, walaupun itu apa? Satu negara. Tuh, begitu disebutkan. Wa kadzalika, dan demikian pula, majara, apa yang telah terjadi, li Shaddad bin Adin. Ada orang namanya Shaddad ibn Ad. Ini orang alladzi hakama dunya, yang telah menguasai dunia. Wa kana tahta yadihi, dan ada di bawah tangannya atau di bawah kekuasaannya, mi'atani wasittuna malikan, 260 raja di bawah dia semua itu. Jadi ini raja yang di atasnya raja-raja yang lain. Wa kana 'alal kufri, dan dia ada di atas kekufuran. Shaddad bin Aus namanya. Shaddad bin Ad, namanya Shaddad bin Ad. Wa arada ayyabniya madinatan, wa arada, dan berkehendak oleh Shaddad ibn Ad, ayyabniya, untuk membangun madinatan, akan satu kota, awsafuha, yang sifat-sifatnya itu Madinah, kama sami'ahu, seperti apa sami'ahu, yang telah mendengar oleh Shaddad, hu akan ma, min awsafil jannati, daripada sifat-sifat surga. Dia mendengar ada gambaran surga sedemikian indah dalam bayangannya, kemudian itu mau diapa? Mau dijadikan bentuk nyata, ada. Dibangunlah itu, fajama'adz dzahaba, maka menghimpun atau mengumpulkan oleh Shaddad ibn Ad az-zahaba, akan emas, wal jawahira, dan permata-permata, apa aja semuanya, perhiasan-perhiasan, minad dunya, daripada dunia ini, wabana, dan membangun oleh Shaddad fi salasimi'ati sanatin, dalam 300 tahun. Umurnya panjang banget ini orang. Itu dibangunnya sampai 300 tahun. Tukangnya banyak. Betul-betul mau dibangun seindah mungkin, seperti apa yang dihayalannya. Madinatan, selama 300 tahun dia bangun kota tersebut. Yang dia bayangkan itu syabbahaha, yang menyerupakan oleh dia, ha, akan itu Madinah, bil jannati, dengan surga. Summa dammarahu, kemudian menghancurkan oleh Allahu akan Shaddad, Allahu, oleh Allah, wa qaumahu, dan kaumnya Shaddad ibn Ad, qabla an yadkhuluha, sebelum memasukinya. Udah dibangun, udah rapi, belum masuk, ngapa? Hancur. Apa yang mau dinikmati? Wa kana umruhu, dan adalah umurnya Shaddad ibn Ad, 900 sanatin, 900 tahun. Memiliki kekuasaan terhadap dunia ini,
Tetapi apa yang didapat oleh dia? Masya Allah, habis. Semuanya habis. Allah. Ad-dunya la tughni minal akhirah. Wallahu a'lam bissawab.